Rumah makan Padang ada di mana-mana, di berbagai kota di Indonesia. Banyak orang senang makan di rumah makan Padang, karena masakannya enak dan harganya juga terjangkau. Namun, ternyata ada sesuatu yang jarang diketahui kebanyakan orang terkait rumah makan Padang, yaitu penggunaan hal-hal gaib untuk tujuan melariskan dagangan atau bahkan pesugihan. Ini adalah kisah tentang sebuah rumah makan Padang yang sangat laris, namun belakangan terungkap menggunakan kekuatan mistis. Selamat menyelami dunia misteri. Cahyo sedang dirundung kebingungan, karena sudah 6 bulan menganggur setelah kena PHK. Semula, Cahyo bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik tekstil, dan berpikir hidupnya sudah nyaman. Namun, pabrik tekstil tempatnya bekerja kemudian tutup akibat bangkrut, dan Cahyo serta para karyawan lain kena PHK. Setelah itu, hidup Cahyo seperti terombang-ambing tidak jelas. Dia telah berusaha mencari lowongan kerja kemana-mana, tapi tidak juga menemukan. Dia pernah melamar sebagai karyawan di pabrik lain, juga pernah melamar kerja sebagai satpam, sampai melamar lowongan cleaning service, namun semuanya menolak. Alasannya karena usia yang telah lewat dari persyaratan, kualifikasi yang tidak mencukupi, sampai tidak adanya pengalaman. Usia Cahyo 29 tahun, pendidikannya SMA, dan pengalaman kerjanya hanya sebatas karyawan di pabrik tekstil. Latar belakang itu sepertinya membuatnya kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Hasilnya, sampai berbulan-bulan setelah PHK, Cahyo masih tetap menganggur dan belum juga dapat kerja. Keberuntungan kemudian datang pada Cahyo saat ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang teman lama. Hari itu Cahyo sedang memfotokopi KTP untuk keperluan melamar kerja, dan di tempat fotokopi itu ia berjumpa dengan Alfi, temannya zaman SMA. Mereka pun saling melepas kangen, lalu mengobrol seperti umumnya teman lama yang dulu pernah akrab. Di obrolan itu pula, Cahyo sempat curhat kalau dia lagi mencari lowongan kerja. Kebetulan, Alfi punya kabar bagus. Alfi bekerja di sebuah rumah makan Padang, dan waktu itu sedang membutuhkan tambahan karyawan. Alfi bercerita, rumah makan Padang tempatnya bekerja sangat laris dan setiap hari selalu didatangi banyak pembeli, sehingga membutuhkan beberapa karyawan untuk melayani. Kebetulan, seminggu yang lalu salah satu karyawan mengalami kecelakaan dan meninggal, sehingga rumah makan Padang itu membutuhkan karyawan pengganti. Mendengar hal itu, Cahyo merasa menemukan pintu rezeki yang terbuka. Ia tidak masalah bekerja sebagai pelayan di rumah makan Padang, asal bisa bekerja dan menghasilkan uang. Maka, keesokan harinya, Cahyo diajak Alfi ke rumah makan Padang tersebut, dan diperkenalkan dengan pemiliknya. Tanpa banyak syarat, Cahyo diterima bekerja di rumah makan tersebut. Rumah makan Padang itu dimiliki sepasang suami istri berusia 50-an, bernama Pak Gani dan Bu Sista. Cahyo tidak yakin mereka orang asli Padang atau bukan. Yang Cahyo tahu, rumah makan Padang itu tergolong luas dan sangat laris sebagaimana yang dikatakan Alfi. Setiap hari, orang-orang berdatangan ke sana. Ada yang makan di tempat, ada yang membeli makanan untuk dibawa pulang. Ada 3 pelayan di sana, yang bisa dibilang tanpa henti melayani pembeli yang berdatangan. Rumah makan Padang itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dan selama itu pembeli terus datang tanpa henti. Cahyo takjub dengan hal itu. Seiring waktu, Cahyo makin terbiasa dengan pekerjaan barunya di rumah makan Padang tersebut. Ia semakin luas melayani pembeli, dan makin akrab dengan 2 temannya sesama pelayan di sana. Selain Alfi yang membawanya bekerja di rumah makan Padang itu, pelayan lain di sana bernama Siswanto. Selama bekerja di rumah makan Padang itu, Cahyo menganggap semua yang ada di sana sebagai hal biasa, sampai kemudian ia tahu sesuatu yang aneh. Di belakang rumah makan itu ada 2 ruangan yang terdiri dari 1 kamar tidur yang biasa dipakai pemilik rumah makan, dan 1 kamar lain yang entah digunakan untuk apa. Yang jelas, pintu kedua kamar itu selalu tertutup.
Cahyo menduga kalau satu kamar lainnya itu digunakan sebagai gudang untuk menyimpan barang-barang tertentu. Suatu siang, rumah makan kedatangan tamu dalam jumlah sangat banyak sekaligus. Ada serombongan orang naik bus yang datang. Sepertinya mereka para wisatawan yang mampir ke rumah makan untuk mengisi perut di tengah perjalanan. Seketika, semua tempat di rumah makan itu penuh terisi. Cahyo dan yang lain pun sangat sibuk melayani orang-orang yang datang. Di tengah kesibukan dan keramaian itu, Bu Sista, pemilik rumah makan tersebut, kehabisan piring dan meminta suaminya untuk mengambilkan piring-piring baru di belakang. Tapi Pak Gani, suami Bu Sista, sedang tidak ada di tempat karena lagi membantu memarkirkan bus yang datang membawa rombongan tadi. Cahyo pun berinisiatif membantu, dan segera ke belakang untuk mengambilkan piring. Tapi sesampai di belakang, Cahyo bingung di mana tempat piring-piring diletakkan. Ia mengedarkan pandangan ke segala arah, tapi tidak mendapati ada piring. Sampai kemudian Cahyo terpikir kalau piring-piring itu mungkin disimpan di kamar yang selama ini ia anggap gudang. Cahyo pun lalu membuka kamar yang selalu tertutup itu, berharap akan menemukan piring di sana. Begitu membuka pintu, Cahyo seketika mencium suatu aroma yang sangat kuat, meski ia tidak tahu itu aroma apa. Tapi yang membuat Cahyo sangat terkejut adalah saat mendapati ruangan kamar itu ternyata kosong. Hanya ada selembar tikar di lantai, dan di tengah tikar ada tumpukan piring seperti habis dicuci. Di sekitar tumpukan piring itu ada rangkaian bunga entah apa yang tampak masih segar. Dan tiba-tiba Cahyo merasakan tubuhnya merinding. Cahyo sedang bermaksud mengambil beberapa piring yang ada di atas tikar. Ketika tiba-tiba Pak Gani muncul. Cahyo kaget, Pak Gani juga tampak kaget. Sesaat mereka berpandangan, dan Cahyo seperti melihat kemarahan serta kebingungan di mata Pak Gani. Dengan serba salah, Cahyo lalu mengatakan kalau ia bermaksud mengambilkan piring untuk Bu Sista. Pak Gani hanya diam, tak mengatakan apa-apa. Pandangan matanya beralih antara Cahyo dan tumpukan piring di atas tikar yang dikelilingi rangkaian bunga. Cahyo lalu membawa tumpukan piring ke depan, untuk menyerahkannya pada Bu Sista. Di luar dugaan, Bu Sista tampak terkejut ketika mendapati Cahyo membawakan piring untuknya. Cahyo juga mendapati tatapan Bu Sista sama seperti tatapan Pak Gani tadi kepadanya, antara kemarahan yang bercampur kebingungan. Cahyo tidak tahu kenapa Pak Gani dan Bu Sista sepertinya tidak senang dia mengambilkan piring di ruang belakang. Karenanya, saat pulang kerja, Cahyo menceritakan hal itu pada Alfi, berharap Alfi bisa menjelaskan sesuatu, karena ia telah lama bekerja di rumah makan milik Pak Gani dan Bu Sista. Di luar dugaan, Alfi sangat terkejut ketika mendengar Cahyo menceritakan peristiwa itu. Alfi berkata, ceritamu persis seperti cerita Imron. Imron adalah teman Alfi yang juga pelayan di rumah makan Padang itu, sebelum Cahyo masuk dan menggantikannya. Imron juga pernah tanpa sengaja memasuki ruang kamar yang tadi dimasuki Alfi, dan heran mendapati ruangan kamar itu ternyata kosong karena hanya berisi tumpukan piring di atas tikar dan dikelilingi rangkaian bunga aneh. Ia juga mendapati tatapan aneh dari Pak Gani dan Bu Sista setelah ketahuan masuk ke ruangan kamar tersebut. Yang membuat Alfi ketakutan, 3 hari setelah menceritakan kisah itu, Imron tewas dalam kecelakaan. Karena itulah kemudian Alfi bisa memasukkan Cahyo bekerja di rumah makan Padang itu, untuk menggantikan Imron. Cahyo bergidik ngeri mendengar penjelasan Alfi. Mereka memang sama-sama tidak tahu apakah kecelakaan yang dialami Imron memang berkaitan dengan masuknya ia ke ruangan aneh tersebut. Tapi yang jelas Alfi dan Siswanto memang tidak pernah memasuki ruangan aneh di rumah makan tempat mereka bekerja, karena pintunya selalu tertutup. Nyatanya selama ini memang hanya Pak Gani atau Bu Sista yang memasuki 2 ruangan di belakang, sementara para pelayan tidak ada yang berani memasukinya. 3 hari setelah peristiwa itu, Alfi mendengar Cahyo mengalami kecelakaan di jalan saat berangkat kerja. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.